Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kairia dengan NIM 2204-228. Pada penyampaian materi pada mata kuliah statistik sosial kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Penyajian data adalah proses pengorganisasian dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk menyajikan informasi secara cepat, jelas, ringkas, dan menarik, sehingga memudahkan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Jenis penyajian data pada statistik ada dua, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuan penyajian data itu ada 4. Yang pertama itu memudahkan pemahaman, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kedua itu memudahkan perbandingan, memudahkan dalam membandingkan data dari berbagai sumber atau waktu yang berbeda. Yang ketiga ada memudahkan analisis, yaitu memudahkan dalam melakukan analisis statistik lebih lanjut. Dan yang terakhir ada memudahkan komunikasi, yaitu memudahkan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain atau pembaca. Langkah-langkah penyajian data yaitu ada yang pertama mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang akan dianalisis. Yang kedua ada organisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis. Yang ketiga ada memilih jenis penyajian yang sesuai dengan data dan tujuan analisis. Yang keempat ada membuat visualisasi data yang menarik dan informatif. Lalu yang terakhir ada interpretasi, yaitu menjelaskan makna dari visualisasi data. Prinsip dari penyajian data yaitu ada pertama, jelas dan ringkas, yaitu mudah dipahami tanpa penjelasan tambahan, akurat, data harus benar dan sesuai fakta. Yang ketiga ada relevan, informasi harus relevan dengan tujuan analisis. Dan yang terakhir ada menarik, yaitu penyajian data yang menarik agar pembaca lebih tertarik. Masuk pada jenis dari penyajian data statistik. Yang pertama itu ada tabel. Nah, pada penyajian dalam bentuk tabel itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada seperti tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Contohnya yang terdapat pada layar. Yang kedua ada tabel kontingensi, yaitu jenis tabel yang menampilkan hubungan antara dua variabel kategorik. Dan tabel kontingensi ini juga disebut dengan tabel klasifikasi ganda. Dengan contoh sebagai berikut. Yang ketiga itu ada tabel klasifikasi tunggal, yaitu tabel yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau dua variabel. Tabel klasifikasi ganda digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu variabel saja, seperti contoh yang terlihat. Masuk ke jenis yang kedua, itu ada jenis diagram. Pertama itu ada diagram batang, yaitu jenis penyajian data yang menampilkan data kategorikal dengan batang vertikal atau horizontal, baik digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Dengan contoh sebagai berikut. Yang kedua itu ada diagram garis, yaitu penyajian data yang menunjukkan tren atau perubahan data secara kontinu serta menampilkan perubahan data dalam rentang waktu. Seperti contoh berikut. Selanjutnya itu ada diagram lingkaran atau nama lainnya pie chart, yaitu diagram yang menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan data, diagram yang menampilkan proporsi setiap kategori dalam bentuk irisan lingkaran, seperti contoh berikut. Selanjutnya itu ada diagram pencar atau scatter plot, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan contoh berikut. Selanjutnya itu ada histogram, yaitu diagram yang mirip dengan diagram batang, tapi untuk data kontinu, serta diagram yang menunjukkan distribusi frekuensi data. Dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya itu ada box plot, yaitu jenis penyajian yang menampilkan distribusi data termasuk median, quartile, dan outlier
Diagram yang digunakan untuk membandingkan distribusi beberapa kelompok data, sebagai contoh berikut. Selanjutnya itu ada diagram lambang, yaitu diagram yang menyajikan data statistik dengan menggunakan gambar atau simbol. Setiap simbol mewakili data tertentu. Diagram ini merupakan visualisasi data yang menggunakan gambar untuk menggantikan angka. Dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya itu ada polifrekuensi, yaitu bentuk garis yang menghubungkan titik tengah atas setiap batang pada histogram. Dengan contoh sebagai berikut. Dan yang terakhir ada ogives, yaitu bentuk grafik kumulatif dari distribusi frekuensi. Dengan contoh sebagai berikut. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.